Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok D. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri yaitu Sufi Putri Nabila, NPM Akhir 401. Saya Artika Nadia Ramadhani dengan NPM 2401 3010 417. Perkenalkan, nama saya Safira Fawaz dengan NPM 210130101018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Musafik dengan MPM Akhiran 336. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dagang, yaitu PT Trimegah Karya Pratama Tbk. Perusahaan tersebut didirikan pada tanggal 7 Juli 2017 dan disahkan pada tanggal 11 Juli 2017, serta diumumkan dalam berita negara pada tanggal 15 Februari 2021. Anggaran dasar perusahaan terakhir kali mengalami perubahan pada tanggal 26 Oktober 2023 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor perusahaan. Perubahan tersebut disahkan pada tanggal 27 Oktober 2023 serta diumumkan dalam berita negara tanggal 1 Maret 2024. Ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah berusaha dalam bidang perdagangan. Saat ini, perusahaan bergerak dalam bidang penjualan voucher belanja. Perusahaan memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2018. Selanjutnya ada perbedaan dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dari PT Trimegah Karya Pratama Tbk. Yang pertama laporan laba rugi, yaitu yang pertama ada pendapatan penjualan, uang yang diterima perusahaan dari penjualan barang, baik langsung maupun melalui distribusi. Yang kedua harga pokok penjualan atau HPP, biaya langsung terkait barang yang dijual, termasuk biaya pembelian dan distribusi barang. Yang ketiga adalah laba kotor, selisih antara pendapatan penjualan dan HPP, keuntungan dari aktivitas utama perusahaan. Yang keempat ada beban operasional, yaitu biaya yang terkait dengan kegiatan operasional selain produksi seperti gaji, pemasaran, dan administrasi. Yang terakhir ada laba bersih, yaitu laba yang tersisa setelah dikurangi semua biaya termasuk beban operasional, bunga, pajak, dan pengeluaran lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan. Yang pertama, aset lancar, yaitu aset yang dapat dikonversi menjadi kas atau habis manfaatnya dalam waktu kurang lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti kas, piutang, dan persediaan barang dagang. Yang kedua yaitu aset tetap, aset jangka panjang yang digunakan dalam operasi perusahaan seperti properti, mesin, dan peralatan. Yang ketiga, kewajiban jangka panjang, yaitu utang bank jangka panjang, obligasi, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang keempat, kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun, seperti utang dagang dan utang jangka pendek. Yang kelima yaitu ekuitas, yaitu mencakup modal saham, laba ditahan, dan komponen lainnya yang berkontribusi pada nilai bersih perusahaan. Selanjutnya, saya akan membacakan profil PT Kalbe Farma sebagai perusahaan manufaktur. PT Kalbe Farma didirikan pada tanggal 10 September 1966 dan disahkan tanggal 12 September 1967, serta diumumkan dalam berita negara pada tanggal 22 Desember 1967. Anggaran dasar perusahaan terakhir kali mengalami perubahan pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan untuk disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Perubahan tersebut kemudian disahkan pada tanggal 12 Januari 2021. Ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha dalam bidang farmasi, perdagangan, dan perwakilan. Saat ini perusahaan bergerak dalam bidang pengembangan, pembuatan, dan perdagangan sediaan farmasi termasuk obat untuk manusia dan produk konsumsi kesehatan. Perusahaan memulai operasi komersial pada tahun 1966. Lokasi dari kantor
perusahaan Kalbe Farma yaitu di Jalan Let Jenderal Suprapto, Kaf 4, Cempaka Putih, Jakarta, nomor 10.510. Dan untuk lokasi pabriknya berada di kawasan industri Delta Silicon, Jalan MH Tamrin, Blok A3, nomor 1, Lipo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Baik, saya di sini akan menjelaskan perbedaan mendasar yang ada pada laporan keuangan PT Kalbe Farma, yaitu pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Di sini ada laporan laba rugi. Nah, yang pertama itu ada penjualan neto untuk tahun 2023 adalah 30,45 triliun, meningkat dari 28,93 triliun di tahun 2022. Yang kedua ada beban pokok penjualan sebesar 18,63 triliun pada tahun 2023, naik dari 17,23 triliun pada tahun 2022. Yang selanjutnya ada laba bruto mengalami kenaikan kecil dari 11,7 triliun di tahun 2022 menjadi 11,8 triliun di tahun 2023. Nah, yang keempat ada laba bersih menurun dari 3,45 triliun di tahun 2022 menjadi 2,78 triliun di tahun 2023. Yang selanjutnya ada pada laporan posisi keuangan. Yang pertama, total aset sebesar 27,6 triliun, turun dari 27,24 triliun pada tahun 2022. Ada aset lancar sebesar 15,92 triliun, turun dari 16,71 triliun. Ada aset tidak lancar sebesar 11,14 triliun, naik dari 10,53 triliun. Yang kedua ada liabilitas berkurang dari 5,14 triliun di tahun 2022 menjadi 3,94 triliun di tahun 2023, menunjukkan pengurangan kewajiban. Yang ketiga ada ekuitas meningkat dari 22,10 triliun di tahun 2022 menjadi 23,12 triliun di tahun 2023, menandakan pertumbuhan nilai perusahaan itu sangat baik. Selanjutnya, saya akan membacakan profil PT Bluebird sebagai perusahaan jasa. PT Bluebird didirikan pada tanggal 26 Maret 2001 dan disahkan pada tanggal 26 April 2001 serta diumumkan dalam berita negara pada tanggal 3 Agustus 2001. Anggaran dasar perusahaan terakhir kali mengalami perubahan pada tanggal 19 Agustus 2020 tentang perubahan pasal 3 dan beberapa ketentuan anggaran dasar. Perubahan tersebut kemudian disahkan pada tanggal 16 September 2020. Ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan ini bergerak dalam bidang angkutan darat. Saat ini kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan ini adalah transportasi taksi. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2001. Perusahaan beroperasi di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Bandung, Banten, Batam, Lombok, Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bangka Belitung. Untuk lokasi dari kantor Bluebird yaitu berada di Jalan Mampang, Perapatan Raya, nomor 6, Jakarta Selatan. Untuk laporan laba rugi dari PT Bluebird, yang pertama pendapatan lain-lain didapat dari penjualan aset tidak lancar yang dikuasai, dan juga laba pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2022. Untuk laporan posisi keuangan Bluebird, aset lancar sebagian besar dari piutang pihak ketiga relasi dan liabilitas terbesar yaitu pada utang bank jangka panjang. Dan untuk ekuitas pada tahun 2023 lebih tinggi dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat saldo laba yang belum diketahui kegunaannya.